Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Pada kisah sebelumnya diceritakan bagaimana dengan adil Adipati Ponorogo, Panembahan Agung atas saran Pandito Gunung Wilis Ki Ajar Singobowo memutuskan permasalahan dan perselisihan yang terjadi di Kadipaten Ponorogo, yakni dengan memberikan kedudukan Senopati Luar kepada Demang Surohandoko dan Senopati Dalam kepada Warok Suromenggolo. Sementara kedua putri Demang tersebut sama-sama dinikahkan dengan putra kandung Adipati Ponorogo, yakni Raden Mas Subroto. Retnosari Cempluk Warsiah menjadi istri tua, sementara Inten Sari alias Suminten menjadi istri muda. Hal ini nampaknya menjadi sesuatu ganjalan yang ada dalam hati Demang Surohandoko. Ya, apa mau dikata, nampaknya Ki Demang Surohandoko menyimpan rasa tidak puas atas keputusan tersebut. Bukan pada masalah kedudukan sebagai Senopati Luar, akan tetapi tentang putrinya, yakni Inten Sari atau Suminten yang justru menjadi istri muda. Pada saat itu berembuk dengan Warok Gunoseco selaku orang tua kandung Suminten. Surohandoko mengatakan bahwasannya yang terlebih dahulu disukai, dicintai, kemudian dinikahi oleh Raden Mas Subroto adalah Inten Sari atau Suminten. Tapi kenapa pada perjalanan waktu justru Suminten menjadi istri muda? Dalam pikiran Demang Surohandoko, ketika Suminten menjadi istri muda, keturunannya apabila nanti berputra dengan Raden Mas Subroto tidak akan mungkin menggantikan kedudukannya sebagai adipati kelak setelah orang tuanya surut. Ini rupanya benar-benar menjadi pemikiran dari Demang Surohandoko dan diungkapkannya kepada Warok Gunoseco. Sempat pula berkata di ujung pembicaraan bahwa bagaimanapun Demang Surohandoko akan budidaya, akan berusaha agar Suminten menjadi istri yang tua. Diharapkan kelak kemudian hari keturunannya sekali lagi bisa menggantikan kedudukan sebagai adipati di Ponorogo. Wis Kang, bab iki cukup ono aku. Sok yen ono payo-payo kowe ora perlu melu-melu. Aku mung titip anakmu Suminten openono. Setengah terkejut Gunoseco mendengar perkataan dari Warok Surohandoko tersebut, seperti ada sesuatu yang tersembunyi. Malam Minggu di Istana Kadipaten Ponorogo. Ini adalah malam ketujuh atau malam terakhir pelaksanaan pesta perkawinan Raden Mas Subroto dengan Retnosari dan juga Inten Sari. Semua berkumpul, semua bersukaria dan semoga berpesta pora, termasuk juga Demang Suromenggolo dan Demang Surohandoko. Keduanya nampak memakai pakaian indah, berbusana rapi, mangga nedayo, menerima tamu agung yang datang berkenan hadir dalam pesta di malam ketujuh tersebut. Akan tetapi sekali lagi masih ada ganjalan dalam hati Demang Surohandoko. Manusia menungso tan kena cinokro bowo, ora kena kiniro-niro opo kang dipadake. Ya, saat itu Demang Surohandoko berpikir, opo mau ora ono anake Kang Suromenggolo, ora ono Cempluk, anakku mesti dadi garwa nomor 1, dadi garwa Padmi. Besok yen duwe anak lanang mesti gumanti dadi adipati. Bola bali sing dadi sebab urunge anakku ya mung si Cempluk. Ora ana dalan liya meneh kejaba si Cempluk kudu dipateni. Yen Cempluk mati, anakku mesti dadi garwa Padmi. Ora selir kaya mengkono iku. Surohandoko kemudian mencari tempat yang sepi, bersemedi sebentar, kemudian memanggil
keris condong rawi yang mana di dalamnya ada jin Glendong Waluh dan Glendeng Mungil. Saat itu Surohandaka bertitah memerintah kepada jin Glendong Waluh dan Glendeng Mungil agar merasuk ke dalam tubuh Retnosari atau Cemplok Warsiah, agar bagaimana supaya bisa seluruh organ dalamnya diremuk agar Cemplok Warsiah mati seketika itu juga. Dengan berat hati, Glendong Waluh dan Glendeng Mungil pun kemudian melaksanakan apa yang menjadi perintah Ki Demang Surohandaka. Seketika itu juga suasana pesta menjadi geger. Pengantin perempuan Cemplok Warsiah Retnosari terjatuh, lidahnya terjulur, badannya mengejang-ngejang. Tanggap akan apa yang terjadi, Warok Suromenggolo segera mendekat, memegang tangan dari putrinya tersebut. Saat itu Cemplok Warsiah berteriak-teriak, merasakan panas, akan tetapi yang terdengar adalah bukan suara Cemplok Warsiah. Ketika ditanya, mengaku bahwa itu adalah jin Glendong Waluh dan Glendeng Mungil. Semakin dipijat tangannya oleh Suromanggolo, kemudian jin tersebut lari keluar menuju ke dapur. Sampai di dapur, bersembunyilah kedua jin tersebut di dalam kendi. Tanggap akan kejadian tersebut, Suromanggolo segera berlari mengambil kendi tersebut, kemudian menutupnya dengan sumpet. Saat itu jin Glendong Waluh dan Glendeng Mungil menyatakan bertobat, meminta maaf atas kelakuannya pada Suromenggolo, kemudian mengatakan bahwa ia hanyalah utusan, yang mengutus adalah Kiai Condong Rawe atas campur tangan Demang Surohandaka. Kemudian Suromenggolo berkata, tak paringi pangapura, nanging lunga sing adoh sangka Ponorogo, aja pati-pati ganggu gawe marang tedak turunku. Kendi berisi kedua jin tersebut dilempar sekuat tenaga ke arah barat. Saking jauhnya, jatuhlah di sebuah hutan yang bernama Geduang. Saat itu Surohandaka kemudian tidak terima atas kejadian yang telah berlangsung. Sapoyo mukti Sapilopati. Demikian Surohandaka kemudian menyerang Warok Suromenggolo. Pertarungan dua warok tersebut berlangsung dengan seru. Kemudian Demang Surohandaka, mata aji macan gimbal, berubah menjadi seekor harimau gembong yang sangat besar. Suromenggolo kembali kewalahan, akan tetapi tak kurang akal. Sabuk Cinde Puspito yang masih dipegangnya kemudian dipukulkan dan dikalungkan ke leher harimau gembong tersebut. Seketika itu juga harimau penjelmaan Warok Surohandaka tersebut ngelumpruk tanpa daya, lemas tak berdaya, kemudian memohon ampun. Saat itu sesambat pada gurunya Ki Ajar Singobowo yang juga hadir di tempat tersebut. Ternyata Warok Suromenggolo memukul dengan sabuk Cinde Puspito tersebut mengakibatkan Surohandaka tak bisa kembali ke wujud semula menjadi manusia. Sungguh malu yang diderita, namun apalah daya, takdir sudah menimpa. Karena hal tersebut, kemudian Singobowo atau Ki Ajar Singobowo berkata pada Surohandaka, umurmu isih nom, wektumu isih dawa. Yen kowe wirang sulap nyawang kahanan kang ana Kadipaten Ponorogo, lunga ngetan parane menyang Gunung Bayangkaki. Ya, kemudian Demang Surohandaka yang sudah dalam wujud harimau gembong tersebut segera meloncat berlari ke arah timur, bersemayam sampai tutup usia di Gunung Bayangkaki dalam bentuk harimau gembong. Itu dia rupanya yang mengakibatkan sampai dengan saat ini, berbeda dengan warok-warok lain yang dijumpai makamnya, Warok Surohandaka sama sekali tak ditemukan makamnya, sama sekali tak ditemukan di mana kuburannya. Ini adalah sebuah cerita ketika kita selalu tidak terima ing pandum, tidak menerima berkahing Gusti, ora terima marang bebungah kang wis ditampa. Lakon seperti Warok Surohandaka hendaknya dapat kita contoh. Terimalah apa yang menjadi takdir kita, terimalah
apa yang menjadi anugerah Tuhan kepada kita semuanya. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Salam budaya.